Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC dari Rumah Retret Batam Oase Center. Senang masih bisa berjumpa dengan Anda semua. Hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah seorang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah, karena ia telah memberi kuasa demikian besar kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini kembali kita mendengar penyembuhan terjadi. Yesus menyembuhkan seorang lumpuh yang berbaring di tempat tidurnya. Yesus mengatakan, "Dosamu telah diampuni." Ketika orang mengenal Kristus, selalu ada penyembuhan, selalu ada harapan, selalu ada sukacita. Kemanapun Yesus pergi, harapan itulah yang ia bagikan bagi semua orang, baik orang berdosa, baik orang sakit, baik orang benar. Yesus menyapa mereka penuh dengan sukacita. Pertanyaan buat kita renungkan hari ini, bagaimana dengan kita? Apakah kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, apakah kita membawa harapan bagi orang-orang di sekitar kita? Apakah kita bawa penyembuhan, ataukah sebaliknya penderitaan yang kita bawa? Kita belajar dari sikap Yesus hari ini. Dia selalu membawa harapan bagi orang-orang yang mengalami keputusasaan, orang yang tidak berdaya. Dosamu sudah diampuni. Dia tidak hanya menyembuhkan fisik orang itu, tapi batin orang itu juga disembuhkan. Tuhan juga mengatakan hal yang sama, asalkan kita terbuka hati kita. Dosamu sudah diampuni. Kita percaya Bapak Ibu, bahwa Dia Allah yang Maha Rahim. Dia Allah yang tidak melihat kesalahan dan dosa-dosa kita. Dia Allah yang selalu mau mengampuni kita, asalkan kita mau membuka hati kita, mau melakukan pertobatan dan penyesalan, dan menerima berkat-berkat berlimpah yang datang dari Tuhan. Ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh tadi, banyak orang yang tidak menyukainya, khususnya ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Padahal yang dilakukan Yesus adalah kebaikan. Dari sini kita dapat merenungkan bahwa selama kita melakukan kebaikan, pasti saja ada orang yang tidak menyukai kita. Teruslah melakukan kebaikan, karena kebaikan yang Anda lakukan bukan berasal dari dirimu, tapi atas dorongan kuasa Roh Kudus yang menggerakkan hati Anda untuk melakukan itu. Anda dipakai sebagai penyalur rahmat dari Tuhan. Lakukan kebaikan, maka kebaikan demi kebaikan akan selalu menyertai hidupmu.
Jangan pernah berhenti untuk berbuat baik, sekalipun perbuatan baikmu tidak dihargai oleh orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari dimanapun kita pergi, bawalah damai, harapan, sukacita, penyembuhan. Dan jangan pernah berhenti kalau ada tantangan. Sekali lagi, kalau dulu Dia menyertai Anda sampai hari ini, Dia akan terus menyertai perbuatan baik Anda. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang sungguh meneguhkan iman kita. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur atas setiap mujizat besar yang terjadi dalam kehidupan kami, kehidupan ini. Terima kasih juga Engkau selalu mengampuni dosa dan kesalahan kami. Bantulah kami Tuhan, agar berkat yang kami terima mampu kami salurkan bagi siapapun yang berada di sekitar kami. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang sakit. Jamalah mereka dimanapun mereka berada, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Izinkanlah darah dan air yang mengalir dari kerahiman-Mu Tuhan, mengalir dalam setiap organ tubuh mereka yang sakit, dan sembuhkan mereka. Berikan mereka harapan bagi mereka yang saat ini sedang kehilangan harapan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.